wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah paket aplikasi komputer kali ini di pertemuan ke-15 ya, pertemuan terakhir sebelum nanti kalian ujian akhir semester atau UAS ya. Oke, materi kita kali ini mengenai finalisasi slide dan latihan presentasi akademik untuk hasil penelitian kuantitatif. Nah, jadi di sini materi kita nanti akan berkisar antara finalisasi tadi ya, animasi, transisi, speaker note ya, speaker note. Nah, terus juga latihan presentasi akademik. Nah, untuk simulasi presentasi ya mungkin ini ya tidak benar-benar dilakukan ya karena kita dalam bentuk video rekaman seperti ini, tapi setidaknya untuk materi lainnya itu kita bahas di sini gitu ya. Itu juga tidak kalah penting. Oke, di sini untuk foto 15 tadi kan ya itu lanjutan dari temuan ke-14. Kemarin kita sudah menyusun slide presentasi yang ini ya. Nah, hasil dari olah data skripsi kuantitatif. Sehingga untuk di pertemuan 15 kita finalisasi itu ya. Ini kan masih putih-putih ini ya, putih-putih ini. Nanti kita finalisasi. Terus nanti ada memperbaiki alur presentasi, menggunakan animasi dan transisi, menambah speaker note, ya. Nah, untuk latihan tadi kita lewat saja. Oke, jadi deskripsinya di sini. Nah, dalam presentasi akademik, kualitas slide dan kemampuan menyampaikan isi itu sama penting, ya. Jadi selain kalian berlatih ketika misalkan nanti mau presentasi gitu ya. Nah, kualitas slide yang dibikin itu juga sama pentingnya gitu ya. Slide yang baik, kemarin kita udah bahas juga itu harus ringkas, rapi, sistematis dan mudah dibaca. Nah, tapi kan juga tadi ya slide itu juga harus didukung dengan penyampaian yang jelas gitu ya, alur berpikir yang runtut serta penggunaan waktu yang efektif tadi. Biasanya ketika misalkan kalian presentasi itu dibatasi. Khususnya misalkan kalau di Universitas PGRI Kalimantan itu untuk seminar hasil itu biasanya 7 menit ya. Kalau belum berubah aturannya itu 7 menit. Nah, bayangkan aja kalian presentasi menyajikan skripsi kalian selama 7 menit aja nih gitu ya. Diringkas benar-benar. Jadi harus ibaratnya kalian dari awal tuh harus bisa memilah-milah gitu. Mana yang penting untuk disampaikan, mana yang nggak usah. Itu jangan sampai ketuker yang pentingnya tidak disampaikan, ternyata malah sibuk membahas sesuatu yang tidak terlalu penting. Gitu. Oke. Nah, di sini kita akan memeriksa ya struktur slide, kesesuaian isi, desain, tabel, grafik, interpretasi, serta kesimpulan. Nah, kita juga akan mempelajari nanti cara menggunakan transisi dan animasi secara wajar. Ya, transisi dan animasinya harus wajar aja. Tujuannya apa ya? Ini tidak mengganggu isi presentasi. Itu. Jadi biar penonton itu tuh tidak terpukau dengan animasi. Harusnya kan penonton itu terpukau dengan materi yang kalian sajikan, terpukau dengan isi slide yang kalian tampilkan, gitu ya. Nah, bukan malah terpukaunya sama animasi. Nah, itu mengganggu malah ya. Oke, jadi di sini kita juga nanti bahas speaker note ya. Ini juga penting gitu ya. Apalagi kalian misalkan itu presentasinya misalkan di seminar-seminar yang lebih besar, misalkan seminar nasional gitu kan ya. Atau misalkan ini deh seminar tugas kuliah deh, misalnya tugas kuliah terus presentasi. Nah, itu juga kan speaker note itu juga penting karena kan kalian bagi yang udah pernah pakai gitu ya speaker note ini ya yang di bagian sini. Nah, ini kan kalian bisa tambahin catatan di sini ya. Dan ketika misalkan kalian hubungkan laptopnya itu ke eh, LCD proyektor gitu ya. Itu nanti tampilan yang di LCD proyektor dengan tampilan yang ada di laptop kalian itu kan nanti bisa berbeda. Gitu. Tujuannya adalah
di bagian laptop kalian itu biasanya ada tambahan muncul di sini, itu speaker note gitu ya. Yang di bagian sini itu slide yang sedang ditampilkan, di sebelah sini nanti ada slide berikutnya. Dan di bawahnya itu ada speaker note-nya, catatannya. Nah, itu juga penting agar ibaratnya kita nanti ketika misalkan presentasi itu tidak kemana-mana, fokus gitu ya. Jadi kita bisa aja sesekali menengok catatan itu, gitu ya, sambil menjelaskan. Tapi ya jangan jangan matanya jangan cuma menengok itu ya speaker note-nya gitu. Speaker note tuh sekedar dilirik aja sesekali agar penjelasannya itu tuh terarah begitu ya. Nah, gitu. Tapi kan ketika dilihat di bagian LCD proyektor itu yang ditampilkan itu tidak kelihatan speaker note-nya gitu ya. Apalagi kalau misalkan tadi kalau misalkan udah bahas di seminar-seminar nasional gitu kan ya. Apalagi seminar internasional. Nah, itu tuh penting gitu. Jadi ini perlu juga kalian pelajari gitu ya untuk menambahkan speaker note-nya. Oke, nah speaker note tadi ya ini digunakan eh, bukan untuk menyalin seluruh naskah ya, tapi untuk membantu tadi ya, membantu mahasiswa mengingat poin penting yang perlu dijelaskan secara lisan gitu. Jadi jangan juga speaker note ini eh, lengkap gitu kayak skripsi isinya di sini kan malah pusing gitu ya. Atau misalkan speaker note ini tuh semua kalimat kata per katanya itu tuh diucapkan di ketika presentasi ya, jangan juga gitu ya. Jadi sini cuma poin-poin penting gitu ya. Poin-poin penting yang tidak dimunculkan di slide-nya gitu, tapi berhubungan gitu. Jadi kalian kan kelihatan bahwa kalian itu tuh tidak membaca tampilan di slide-nya, tapi kalian menjelaskan maknanya gitu. Nah, makna-maknanya, poin-poin makna itu disampaikan di speaker note ya. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kita rincikan untuk capaian pembelajarannya, yang pertama itu kalian diharapkan mampu memeriksa kelengkapan struktur slide untuk presentasi akademik. Yang kedua, memperbaiki isi slide ya agar ringkas, tadi jelas dan tidak terlalu padat. Yang ketiga, menyusun alur presentasi yang logis dari latar belakang hingga simpulan. Yang keempat, memperbaiki tampilan grafik. Yang kelima, menggunakan transisi slide secara sederhana dan konsisten ya. Transisinya sederhana aja dan konsisten, jangan ganti-ganti gitu ya. Biar bagus gitu enggak gitu ya. Malah mengganggu jatuhnya. Yang keenam itu menggunakan animasi, sama ya animasinya juga tepat dan tidak berlebihan gitu ya. Terus menambahkan speaker note, ya tadi ya. Terus juga menyusun naskah bantu presentasi yang ringkas. Nanti kita pakai fitur slideshow dan presenter view. Nah, ini presenter view kan nanti ya yang tadi Bapak sampaikan kalau kalau presenter view itu kan berarti muncul nanti ada speaker note-nya di sana. Terus nanti latihan ya kok. Latihan ini ya nomor 10, 11 itu menyampaikan hasil yang dari klaim signifikansi ya sama kayak kemarin. Terus nah 13 14-nya itu nggak apa deh ya, kita lewat saja. Oke, untuk file yang digunakan ya masih sama. Jadi kita lanjutan dari materi ke-14 kemarin di pertemuan ke-14 gitu ya. Kita pakai file PowerPoint-nya yang kalian udah kerjain. Nah, makanya di sini penting ketika misalkan kalian menonton video ini, pastikan tugas dari video sebelumnya itu diselesaikan dulu. Gitu ya, biar bisa nyambung gitu, bisa ngikutin. Nah, oke, terus lanjut sini ya. Nah, isinya untuk pertemuan untuk file yang kita pakai di pertemuan ke-15 ya itu ya. Ini tadi ya ada 12 ya. Jadi kalau misalkan kalian benar-benar ngerjain kemarin yang di pertemuan ke-14 harusnya gak ada masalah ya. Ini sama gitu. Nah, oke, di materi inti yang pertama terkait finalisasi slide ya. Nah, finalisasi kan berarti adalah proses memeriksa dan memperbaiki slide sebelum digunakan dalam presentasi. Jadi kalian itu tidak hanya memeriksa visual ya tampilannya, tapi juga isi ya, isinya pas enggak nih gitu ya. Nah, ini nih ada poin-poinnya yang bisa dijadikan acuan apakah slide kalian itu sudah oke secara isi gitu. Nah, yang pertama mengenai struktur ya. Jadi urutannya juga logis gitu.
Ini kan kalau di sini, nah bahkan di sini ya di bagian ini ya, di bagian yang kemarin kita kerjakan itu tuh kita udah dicontohkan ya bahwa ini loh slide itu tuh runtut gitu dari judul sampai simpulan. Nah, itu tuh penting nyusun gitu kan ngalir gitu. Susunannya tuh pas. Jadi urutannya logis. Yang kedua terkait isi. Isinya oke nggak nih? Udah pas belum? Informasinya bener nggak nih? Yang penting-penting aja. Terus ringkas tadi ya. Ringkas itu mungkin juga terkait dengan tadi. Misalkan poin-poin yang ditampilkan. Gitu ya. Poin-poin ditampilkan gimana? Misalkan tadi terkait dengan misalkan ini kita bold ya biar nggak mengganggu. Oke, biar bisa kelihatan ya. Nah, gini ya. Kemarin kita udah bahas juga bahwa ringkas itu adalah kalian bisa lihat ketika ukuran font ya, ukuran font itu kan tadi minimal 24 ya. Ini kan kita pakai 26. Nah, minimal 24 dan bisa masih muat di slide kalian gitu. Itu berarti ringkas gitu. Jadi sebenarnya cukup cukup mudah gitu ya untuk mengidentifikasi isi slide kalian tuh ringkas enggak per slide-nya. Itu tadi. Jadi cukup lihat ukurannya minimal 24 poin ya untuk ukurannya. Lalu eh, isinya bisa muat gitu kan. Kemudian tadi ya ada kemarin juga kita bahas mengenai ruang kosong gitu ya. Empty space atau misalkan negative zone gitu ya. Nah, ini juga penting gitu ya. Jangan malah karena biar muat, dimuat-muatin ukurannya minimal 24 gitu kan. Ternyata malah penuh banget ini sampai nggak ada ruang kosong. Jangan gitu ya. Ruang kosong itu penting. Oke, kemudian untuk tabel ya, tabelnya bisa dibaca enggak gitu. Grafiknya lengkap apa enggak, ada judul, ada label, ada legendanya gitu. Bahasanya oke apa enggak gitu, konsisten enggak, interpretasinya gimana gitu ya harus pas. Nah, terakhir ini mengenai desain. Jadi warna, font, dan layout itu konsisten. Tadi ya. Nah, tadi misalkan kita bikin tabel, terus warnanya itu tuh seperti ini ya. Warnanya itu ada biru, ada putih gitu, ada biru muda. Nah, diseragamkan, dikonsistenkan warnanya. Pun kalau ada tambahan kayak warna hitam gitu kan, itu masih oke. Jadi jangan malah dibuat pelangi ya, warna-warni biar bagus. Enggak. Bagusnya slide itu tuh bukan tentang seberapa warna-warni yang kalian bikin gitu ya, tapi lebih ke seberapa kemudian kalian bisa menjelaskan isi yang ingin kalian sampaikan gitu. Seberapa menguasai kalian mengenai materi yang mau disampaikan. Nah itu, jadi gak usah fokus di tampilan gitu ya. Tampilannya biasa aja. Tampilan itu hanya pendukung gitu ya. Bukan berarti kemudian kalian gak boleh dibagus-bagusin tampilannya, bukan. Tapi maksud saya adalah ketika misalkan kalian punya waktu gitu ya. Nah, waktu kalian fokuskan dulu untuk menguasai materi gitu ya. Sama kemudian meringkas tadi yang awalnya banyak gitu dibuat jadi slide-slidean gitu ya. Misalkan 12 sampai 15 slide gitu. Udah cukup segitu tadi. Nah, gitu ya. Jadi baru kemudian ketika masih ada waktu, nah baru kalian pakai waktu yang tersisa itu buat mikirin desainnya. Nah, tapi tadi ya, untuk warna font, ya warna, font, dan layout itu dikonsistenkan, diseragamkan. Sama, jangan ganti-ganti fontnya tiap slide ya. Nah, jadi di sini ini ada sarannya. Jadi slide yang udah selesai, itu sebaiknya dibaca ulang. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini ya, untuk tugas yang ini, selama kalian ngikutin sama persis, ini harusnya udah oke ya, tidak ada masalah. Nah, tadi yang eh, selanjutnya ya, ini memeriksa suatu slide tadi udah oke gitu ya. Nah, ini udah oke. Kalau misalkan kalian ngikutin berarti udah pas gitu urutannya. Nah, di sini disampaikan bahwa kalau misalnya slide itu tidak runtut, ya audiens atau penonton ya, itu nanti sulit gitu ya. Ini antara masalah
metode, hasil dan simpulan kok sulit dihubungkan. Gitu. Jangan sampai malah hasil dulu, baru kemudian masalah, baru simpulan, baru metode. Kacau nanti ya. Oke, selanjutnya memperbaiki slide yang terlalu padat. Nah, ini juga ya. Jadi eh, ini materi ya yang ibaratnya umum lah gitu ya, secara umum. Kalau misalkan nanti kalian, ini kan nanti ilmunya bahkan bisa kalian pakai langsung gitu ya, ketika misalkan nanti ada tugas mata kuliah yang meminta kalian untuk bikin makalah dan kemudian mempresentasikan isi makalahnya di depan kawan-kawan kalian di kelas. Nah, ini kepake ya. Meskipun untuk tugas di mata kuliah kita ini sebenarnya pembahasan mengenai misalkan tadi isi slide, terus juga memperbaiki slide yang terlalu padat, ini kan sebenarnya eh, tidak perlu dibahas lebih jauh karena kita kemarin hanya copy paste gitu ya dari isi slide yang kemarin sudah ada di modul. Kalian tinggal copy paste. Nah, itu udah oke gitu ya. Urutannya, kepadatan isinya itu udah oke. Nah, jadi ini sebenarnya lebih kepada ketika kalian nanti memang kemudian perlu bikin slide lagi untuk keperluan apapun gitu ya. Nah, jadi tadi ya, nih, ciri slide yang terlalu padat. Nah, itu lebih dari 6. Makanya kemarin kita bahas ya, 4 sampai 6 poin itu cukup ya. Nah, maksudnya 4 sampai 6 poin itu gimana? Maksudnya ini loh, yang titik-titik ini ya. Kalau kalian pakai bullet gitu ya, bullet gini, nah ini kan kelihatan nih, 6 aja maksimal gitu. Nih, atau 4 gitu, 4 sampai 6. Terlalu sedikit juga kurang pas sebenarnya gitu ya. Kecuali misalkan terlalu sedikit itu ditaruhnya di judul, ya oke lah ya. Nah, terus juga paragrafnya yang terlalu panjang. Misalkan nih, bikinnya 6 gitu ya. Tapi ternyata satu poinnya itu panjang sekali. Nah, ini kan misalkan 4 nih. Tapi kan satu poinnya segini aja gitu. 2 baris aja gitu. Bahkan kita pakai ukuran font yang 28 gitu kan. Gak ada masalah. Nah, huruf tadi ya, kalau huruf tadi kan kalian ingat hurufnya itu minimal 24. Nah, tabel jangan kebanyakan kolom. Jadi kalau misalkan banyak, kalian potong. Nah, ini kan kolomnya cuma 4 gitu ya. Nah, terus grafik jangan sampai sulit untuk dibaca. Itu pastiin grafiknya aman. Terus warna dan bentuk ya. Nah, warna tadi ya udah sampaikan warnanya dibuat konsisten dan formal aja. Ya, warna-warna formal aja, nggak usah warna-warni. Terus juga yang terakhir ini kalau misalkan satu slide itu kebanyakan informasinya tadi ya padat gitu. Jadi satu poin aja misalkan nih terkait kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian ya udah ini aja ditampilkan, jangan ditambahin yang lain. Gitu masalahnya. Nah, di sini udah ada ya cara memperbaikinya kalau misalkan setiap masalah di sini ada perbaikannya. Silahkan dibaca sendiri gitu ya. Nah, prinsipnya tadi ya, satu slide itu sebaiknya menyampaikan satu gagasan utama. Maksudnya tiap slide itu hanya menampilkan satu gagasan. Misalkan apa? Misalkan nih alur pengolahan data. Ya udah alur pengolahan data aja. Jangan ditambahin yang lain. Yang lain ya udah di slide berikutnya gitu ya. Nah, konsistensi tadi ya, konsistensi. Bahkan sebenarnya jenis huruf tadi ya, yang pertama itu jenis huruf harus sama, disamain semua, jangan ganti-ganti. Ukuran judul. Judul itu maksudnya ini ya, bukan judul ini ya, bukan judul ini, tapi judul itu maksudnya judul per slide. Nah, ini kan ini kita pakai 44 ya, ini 44. Nah, ukurannya samain, 44 semua gitu. Nih, sama gitu ya. Warna utama, kita pakai warna utama apa gitu. Posisi judul ya, disamain juga nih posisinya sebelah sini gitu. Ukuran grafik. Nah, ukuran grafik ini sebaiknya disamakan ya. Ya, kalau misalkan nggak benar-benar sama ya oke lah ya. Kalau misalkan agak sedikit berbeda gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan terlalu banyak gitu perbedaannya.
Misalkan kita punya ini ya, ini kan karena ada 4 batang di sini ya, 4 batang. Jadi kemudian ini yang cuma 2 batang, ini juga kita bisa gedein ya. Nah, mungkin kalian bisa lihat di sini nih, tampilannya di sini kan kelihatan nih ya sebenarnya. Buat mastiinnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat grafiknya, ukurannya gimana biar kok biar eh, konsisten gitu ya. Ini gitu ya contohnya. Nah, yang ini kita coba gedein ya. Oke. Nah, ini kan kelihatan nih ya, kira-kira segini nih mirip lah ya. Mungkin nggak benar-benar staff gitu ya, tapi masih mirip lah ya. Nah, segini. Kelihatan nih dari tampilan samping ini. Oke, ya ini mungkin terlalu lebar ya. Ini bisa kita kecilin. Nah, segini kita geser. Nah, kita manfaatkan fitur dari eh, aplikasi PowerPoint ini yang ketika misalnya kita geser, dia nanti ngarahin untuk pas di tengah. Gitu, ada garis tambahan kayak tadi. Ya, itu kita pakai aja biar nggak miring ke kiri atau ke kanan gitu ya posisinya. Oke, kemudian posisi nomor slide. Kalau misalnya kalian pakai nomor slide ya, nah itu tuh juga dikonsistenkan gitu ya. Nah, untuk nomor slide itu kan biasanya kalian tambahin di sini nih. Bagi yang belum pernah ya, kita bahas di sini ada di bagian sebentar ya. Peninjauan ya kayaknya, peninjauan. Tampilan, sorry tampilan. Nah, bagian master slide. Oke, nah ini kan ada master slide. Nah, ini bagian sini itu nomor ya, nomor apa namanya nomor slide. Nah, atau halaman lah, gitu ya, halaman slide ya. Nah, posisinya di sini gitu ya. Dan dia udah tersetting dari awal di situ. Jadi jangan kemudian kalian custom pindah-pindah gitu ya. Jadi kalau misalkan mau nambahin tahu ya. Jadi misalkan di bagian sini bentar. Kalian bisa nambahin halaman ya kalau nggak salah ya. Halaman slide itu kalian bisa tambahin gitu ya. Kalau perlu gitu ya. Kalau perlu. Kalau enggak ya nggak usah. Oke, kemudian selanjutnya ya gaya tabel tadi sama. Nah, ini tabelnya seperti ini. Nah, ini mungkin agak berbeda gitu ya. Ya samain aja. Ya, kalau misalkan nanti ini apa namanya? Ini kemarin kita dapatnya gimana nih? Nih, samain aja udah caranya. Gitu ya. Kemarin kita pakai otomatis gini ya. Nah, sedangkan yang ini kemarin kita bikinnya agak beda nih ya. Nah, yang ini kita pakai yang ini, udah samain aja. Gitu. Atau bukan ya, yang ini ya kemarin ya. Oh, warnanya hilang ya malah ya. Karena warnanya putih juga. Oke, nah ini ya. Nah, ini penting tadi ya terkait dengan warna. Nah, warnanya gimana? Nah, ini kan warnanya nih kelihatan nih ya, bahwa nggak pas, gitu ya. Oke, ntar di sini nah, ini ya, kita ganti hitam. Nih, oke, gitu ya. Oke, lanjut kemudian penggunaan icon. Icon atau bentuk. Kalau misalkan pakai ya, ikonnya disamain. Terus juga format tulisan istilah. Nah, nah ini contoh ya, contoh misalkan yang perlu dihindari, misalkan slide 1 pakai Calibri, slide 2 pakai Times New Roman, slide ketiga pakai Comic Sans. Gitu. Terus juga istilah tadi ya, istilahnya misalkan eksperimen dengan kelompok satu, terus kadang-kadang pakai istilah kelas eksperimen gitu, jangan. Terus kemudian grafik pertama nih pakai judulnya lengkap. Grafik kedua ternyata nggak ada judulnya. Nah, terus
warna latar slide itu berubah-ubah gitu ya, nggak ada alasan kenapa gitu berubah. Nah ini ya, jadi baca ini silakan ya, bahwa di selain slide akademik itu tidak harus mewah ya. Jangan mikir kemewahannya, yang cetar-cetar gitu, nggak usah ya. Yang penting rapi, konsisten, dan mudah dibaca gitu. Oke, tabel ya. Tabel ini udah lah ya, kalian silakan baca sendiri. Tabelnya udah kita selama kalian ngerjainnya sesuai gitu ya. Harusnya sih udah gak ada masalah. Gitu. Oke, kemudian di sini nah ini ya, grafik ya. Grafik tadi ya, ini silakan dibaca karena kita kemarin juga grafik itu membahasnya itu bahwa kita tinggal ambil dari pivot table kemarin dari Excel, harusnya sih nggak ada masalah gitu ya. Terkait judul gitu ya, harus ada judul, sumbunya ada gitu ya, yang ini ya, kalau penelitian rata-rata nilai, nah itu sumbu ya. Terus legenda, legenda harus ada selama ya lebih dari satu seri data. Yang ini ya, nih legenda. Jadi orang tahu oh biru artinya apa, abu-abu artinya apa. Angkanya juga pastikan bisa dibaca. Terus skalanya wajar gitu, jangan kegedean, jangan kekecilan juga. Jenis grafiknya pas gitu ya. Yang harusnya pakai diagram batang, yang diganti yang lain. Ukurannya tadi ya harus pastikan cukup besar biar gampang dibaca. Kemudian tampilan, ya tampilannya sederhana aja nggak apa-apa. Yang kurang baik itu kalau misalkan terlalu kecil, nggak ada judulnya, grafiknya pakai 3 dimensi tadi ya, terus banyak-banyak efek visual gitu. Angkanya bertumpuk, itu sumbunya nggak jelas, warnanya terlalu ramai, sama nggak dijelaskan. Nah ini juga penting nih, grafik gitu ya, dimunculkan tapi nggak dijelaskan ketika presentasi gitu. Ya ini grafiknya gitu, udah lanjut lagi, nggak gitu ya. Jadi ditampilkan berarti harus dijelaskan maksudnya apa, ringkasnya aja. Nah, transisi. Nah, ini kita balik ke transisi ya. Kita bahas ke transisi. Nah, transisi itu perpindahan, tahulah ya transisinya gimana. Nah, ini ya transisi. Nah, ada beberapa lah ya di sini meskipun banyak nih variannya ya. Macam-macam nih kan. Nah, ada yang dinamis, ya ini ada yang seru. Nah, ini jangan pakai yang seru ya, yang halus aja. Jangan yang ini juga yang dinamis, jangan yang seru apalagi jangan gitu ya. Pilih yang halus ini aja. Nah, terus kalau misalnya presentasi akademik, itu lebih spesifik lagi. Biasanya kita pakainya malah apa? Ya nggak pakai apa-apa. Ini ada ya nih, non. Itu kan berarti nggak pakai apa-apa. Nggak usah pakai transisi, nggak apa-apa. Kalau misalkan nih, waktunya singkat, kalian mending fokuskan di bagian persiapan kalian buat meringkas materinya, taruh di PowerPoint, kemudian latihan gitu. Ketika misalnya waktunya habis misalkan gitu ya dan harus segera presentasi, ya udah nggak apa-apa tampilannya sederhana gitu, tapi ketika kalian sampaikan itu enak gitu, orang ngerti gitu, kalian menguasai, nah itu ya. Jadi meskipun nggak ada ya, nggak ada transisi gitu ya, nggak apa-apa. Nah biasanya pakai fade ya, disarankannya pakai fade, kalau nggak usah pakai apa-apa atau morph ya. Tapi morph itu pastikan digunakan dengan tepat. Nah yang dihindari itu misalkan apa, efeknya terlalu cepat, puter-puter, ada suaranya gitu ya. Ya bapak pernah tuh ya, ada mahasiswa presentasi terus apa namanya, efeknya wow gitu kan, terus ada suara-suara tambahannya malah gitu ya, malah mengganggu gitu ya, malah bikin yang audiens awalnya fokus gitu ya, malah jadi ketawa malah jadinya gara-gara itu kayak gitu ya. Terus efek ya, nah ini juga nih penting ya, efeknya jangan berbeda-beda gitu. Kalau udah pakai fade ya, pakai fade ini udah pakai fade semua. Misalkan apa nih fade ya, ini morph ya. Nah ini kan misalkan gini nih, kita pilih yang morph ya. Ini ya ada sini. Nah, ini morph ya. Nah morph tuh kan gitu ya. Morph tuh cukup bagus gitu ya. Dan kalian sebenarnya gampang. Kalau udah ketemu fade itu yang memudar ini ya.
Nah, ini fade. Nah, enak gitu loh, lihat. Tuh, tuh enak gitu. Daripada ini nih, coba ya kita tes ya. Ini, nih. Waduh, malah pusing, gitu ya, malah pusing, gitu. Jangan ya. Sesuaikan dengan keadaan, sesuaikan dengan tujuan kalian lagi mau presentasi di mana dan buat apa, gitu. Terus pakai yang apa nih ya, layar gini kan ya, ceng 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 ceng. Nah, jangan, nggak usah gitu ya, nggak usah. Pakai mouse atau pakai fade ya, fade ini. Nah, udah gitu aja. Terus kalau misalkan nih, udahlah pakai morph aja deh gitu kan. Tinggal pilih ini, terapkan ke semua. Udah selesai nih. Udah ada bintang-bintangnya semua. Semuanya udah pakai satu efek yang sama. Jadi ya ini nih, kita buat menghindari ini. Mengganggu kalau nanti kalian ganti-ganti ya efeknya tiap slide. Nah, ini ya prinsipnya. Transisi boleh ya untuk membantu alur, tapi tidak boleh menjadi pusat perhatian gitu. Jangan sampai penonton kita fokusnya ke efek transisi. Itu mengganggu jadinya. Ibaratnya lagi apa namanya? Lagi bagus-bagusnya presentasi gitu ya. Udah bagus nih kan ya kalian jelasin terus kalian next. Transisinya ternyata wah gimana gimana gitu kan, malah penontonnya jadi ketawa atau malah jadinya bisik-bisik apa gitu. Jangan gitu ya. Oke. Kemudian di sini animasi ya lanjut. Nah, animasi itu juga boleh digunakan gitu ya. Yang mana ada beberapa di sini ya, beberapa contoh. Nah, kalau misalkan dipakai itu tadi ya sama, pastikan untuk tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan itu juga mengganggu presentasi. Nah, yang disarankan ini, dan pakai ya bisa appear, nah di bagian animasi sini. Nah, nih. Nah, saya tampilkan di sini. Bentar. Oke, animasi. Bisa appear. Bentar. Ini kok nggak muncul ya? Nah, kita save dulu ya. Bentar. Slideshow, perekaman. Nah, di bagian animasi, tapi ini kok ini nggak muncul ya animasinya. Oke, inilah ya. Nah, kalau kita baca aja lah ya animasi bisa yang appear tadi ya, terus juga fade atau wipe. Ya, wipe sederhana aja. Jangan pakai bounce, spin, swivel, ada efek suara gitu. Kayak animasi kebanyakan lah secara umum gitu ya. Karena juga itu animasi juga sama nih ya. Itu nanti presentasinya lambat. Apalagi kalau misalkan animasinya itu terlalu apa banyak, itu biasanya tuh ada waktu gitu ya. Bahkan ketika misalkan kalian pakai laptop yang mohon maaf misalkan laptopnya speknya kurang gitu. Terus kalian pakai animasi itu biasanya jadi delay. Itu ketika kalian next gitu ya, klik nextnya itu nanti agak lambat baru dia mulai. Nah, jadi sebenarnya banyak gitu ya efek buruk dari kalau animasi yang berlebihan gitu. Nah, kalian kalau bisa lihat ya itu kita bisa nampilkan animasi itu bisa dimunculin ya satu persatu. Nah, misalkan ini nih bagian apa latar belakang gitu ya. Nah, ini kan kalian bisa bikin ya, misalkan ini. Nah, nih kalian bisa bikin animasi gini, terus misalkan ini ya. Tadi ya kita pakai appear ya. Appear itu kan berarti muncul ya. Appear itu muncul kayak gini, sing gitu ya. Terus juga misalkan ataupun pakai yang pudar gitu bisa.
atau yang wipe ya, wipe tapi yang sederhana gitu ya. Wipe itu apa? Wipe itu sapuan ya, sapuan yang kayak gini. Nah, itu cukup udah gitu aja. Tiga itu aja sarannya ya buat keperluan akademik tadi ya. Nah, jangan yang mana nih? Jangan ini nih. Spin. Oh, aduh muter-muter pusing ya. Atau misalkan apa? eh Mana nih? Pantulan yang bounce ini ya nih bounce. Wing 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 mengganggu gitu loh. Beda kalau misalkan kalian misalkan buat animasi untuk ditampilkan ke misalkan nih ya SD misalkan gitu ya. Nah, itu oke, nggak apa-apa gitu. Biar mereka semangat gitu, lihatnya seneng gitu. Oke, ada masalah. Makanya tadi sekali lagi ya, bukan berarti nggak boleh, tapi sesuaikan tujuannya buat apa. Apalagi kalian misalkan buat seminar hasil, ya jangan yang gimana-gimana gitu kan. Udah ini aja cukup nih, ya. Atau paling jauh segini lah ya sapuan ini. Udah cukup aja gitu. Nah, terus yang ini sama ya, yang ini misalkan nih. Udah gitu, pakai apa gitu. Udah dibikin sama aja gitu. Kalau bisa malah ya. Ini samain aja sapuan. Tuh, kayak gitu. Udah gitu ya. Nah, jadi tadi ya, bagian alur itu munculnya bertahap. Misalkan gini nih, mana nih? Yang ini. Nah, ini ditampilkan animasinya itu yang munculnya bertahap gitu. Biasanya kalau enaknya tuh, nah dibuatnya kalau misalkan nggak bisa langsung otomatis, berarti kalian harus klik satu-satu, gitu ya. Satu-satu. Ini kan sama nih semua gitu ya. Nah, kalian bisa ini paling kalau enak tuh tambahin animasi pen sini ya tampilkan. Nah, biar tujuannya kalian bisa taruh ini nanti kalian hapus gitu. Nah, di sini kan nanti ketahuan nih. Ini kan udah ada animasinya nih ini muncul gitu ya. Nah, yang belum ada kan kosong. Nah, tadi ini kalau misalkan terkait alur itu pastikan gitu ya. Nah, ini contoh ya. Kalian klik aja satu yang mau. Kalau kalian klik di sini kan nanti semuanya gitu ya. Tapi klik aja satu, baru taruh di klik animasinya. Nah, kebetulan karena ini panahnya dari kiri ke kanan. Nah, kalau mau pakai yang wipe ya, itu cari wife yang arahnya juga sama gitu ke kanan juga gitu ini tambahan lah ya biar biar cocok gitu misalkan gini. Nah, ini nggak muncul ya ntar. Hapus dulu bentar. Bentar di bagian mana nih animasi. Oke, kita coba ya. Oh, masih semua ya atau kita ini dulu ya bentar ya. Nah, kita pisahkan dulu aja. Nah, gitu ya bisa nggak ya? Ini bisa dipisah nggak ya? Nah, gitu ya. Nah, ini udah satu-satu nih. Nih. Nah, tadi kan dia menyatu dalam satu kesatuan. Jadi kita nggak bisa bikin animasinya itu tuh satu persatu gitu. Jadi kita pisahkan dulu. Nah, baru nanti satu-satu kita bisa bikin animasinya kayak gitu. Kalau misalkan nih ya, bisa juga itu yang pilih yang fly. Ya, bisa. Ini kayak gini yang fly. Nah, tapi fly-nya kemudian kalian setting arahnya. Ini kan ada arah nih ya. Nah, setting arahnya sama dari kiri ke kanan misalkan. Udah gini. Nah, jadi ini samain gitu. Pilih yang misalkan fly. Nah, terus pilih yang eh, ini. Nah, mungkin agak lama gitu ya. Tapi ini juga membantu gitu. Kalau misalkan apa namanya eh, kalau misalkan terlalu berlebihan ya kalian bisa pakai tadi ya yang misalkan ini nih pakai yang apa namanya ini yang pudar. Nah, itu juga bisa gitu ya.
Ini mungkin satu-satu lah ya, nggak apa-apa. Nih kayak gini. Jadi pas gitu. Arahnya kan karena dari kiri ke kanan. Udah. Arahin juga panahnya itu disetting ya. Untuk juga dari kiri ke kanan. Ini udah, ini belum. Ini juga kita kasih fly ya. Oke. Terus ini udah tadi ya. Nah ini terus sama. Salah ya, ini panahnya salah nih. Nah, jadi kalau misalkan mau yang agak beranimasi, itu juga pastikan tadi ya, membantu gitu ya. Tadi kan ya tujuan animasi itu sebenarnya bukan biar gaya-gayaan, bukan, tapi buat membantu, mempertajam maksud dari si penyaji, orang yang em, menyampaikan presentasinya, gitu ya. Nah, ini kan kalau misalkan kita putar kayak gini kan jadinya kan. Nah, pas gitu ya kan. Panahnya ke sana. Gitu. Misal ya. Nah, oke. Itulah ya. Kalian silakan lah berkreasi sebebas-bebasnya, tapi ya tadi pastikan pilihannya itu tuh yang akademik saja, yang ini tadi lah ya gitu ya. Jangan yang gimana-gimana. Nanti malah berlebihan, nanti nggak pas. Nah, jadi ya kalau misalkan nanti ada poin-poin misalkan kayak gini, nah yang bagus itu memang poin-poinnya tuh muncul satu persatu gitu. Biasanya dia otomatis sih, misalkan gini. Nah, gini ya, satu-satu. Ini bagus ya, agar kemudian si penonton itu fokusnya di poin satu-satu dulu gitu ya. Jadi dia nggak perlu baca semua nih, penonton tuh nggak perlu langsung baca semua gitu ya. Tak satu dulu kalian jelaskan, satu-satu lagi kalian jelaskan gitu ya. Itu gak ada masalah. Itu oke. Nah, misalkan ini ya grafik nih, misalkan gini ya. Contoh nih, grafik sekarang. Nah, grafik ini kalian munculkan itu setelah penjelasan konteks. Gitu ya. Jadi jelasin dulu konteksnya apa, baru grafiknya dimunculkan. Gitu. Jangan kebalik. Nah, misalkan ini deh ya judul, misalkan nih judulnya kan kita munculkan misalkan gini ya. Nah, baru grafik gitu. Grafiknya muncul gitu. Nit gitu ya. Baru kemudian jelasannya gitu. Nggak apa pakai yang ini aja, wipe sederhana aja gitu. Nah, yang salah itu apa? Setiap kata muncul. Bapak pernah juga nih nemui ada mahasiswa presentasi. Itu dia pakai animasi per kata gitu ya. Misalkan kayak gini nih. Nih, ada nih beberapa kata. Dia munculnya satu. Pendekatan, kuantitatif, jenis, kuasi, eksperimen. Satu-satu tuh muncul tuh. Malah lambat gitu ya. Malah mengganggu gitu kan. Oke. Oke, kemudian di sini eh, kemudian lanjut ke urutan animasi ya. Nah, ini tadi udah kita bahas ya mengenai animation paint. Animation paint yang ini ya, panel animasi ya. Jadi munculnya itu tuh urutannya harus logis gitu ya. Jadi misalkan nih, nah kan kita bisa lihat ini urutannya nih ya. Nih ya contoh nih pas nih contohnya. Kalau bisa lihat urutan ini kan bisa kalian ubah-ubah nih geser-geser. Ya bisa digeser-geser. Nah, pastikan pas gitu ya. Jangan malah nanti panahnya duluan muncul baru kotaknya ini gitu ya. Jangan. Nah, terus settingannya juga nih ya. Dia bisa on click atau misalkan after previous gitu. Nah, biar gampang ya. Contohnya yang ini ya. Nih ini. Ini kan biasanya on click nih, ya kan? Pertama ini biasanya kita pakai on click. Jadi saat diklik. Tapi yang lainnya itu kalian biar gampang jangan juga on click gitu. Pilih aja after previous.
gitu ya. Nih, nih, ya apa contohkan lah ya, kita contohkan di mana nih? Nah, ini ya. Ini kan kalau kita klik ya seperti ini. Nah, dia muncul. Nah, tapi panah pertama itu kan dia muncul langsung setelah kotaknya ini muncul. Itu kan panahnya muncul. Jadi, kalau misalkan semuanya kalian setting on klik, nanti malah kalian harus klik satu-satu tak 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 gitu ya, malah mengganggu gitu. Tergantung kemudian kalian perlu menjelaskan nggak satu-satu ini gitu. Kalau misalkan sekedar hanya menampilkan urutan, mending yang tadi ya, satunya yang on click, yang lainnya tuh after previous pilihnya gitu. Jangan semuanya on click gitu. Nah, tadi ya tergantung tujuannya apa gitu ya. Tujuannya itu kalian mau menampilkan mau menjelaskan satu-satu atau sekedar menampilkan urutan saja. Nah, kalau kalau misalkan menampilkan urutan, berarti kan pilih aja after previous gitu nih. After previous itu kan ya juga sama. Nah, jadi tidak lagi kalian pusing klik satu-satu gitu ya. Karena tadi tujuannya itu adalah kemudian untuk menampilkan urutan saja gitu. Oke, kita setting dulu nih ya. Ya nggak apa-apa nih agak agak lama gitu kan. Jadi pastikan ya tujuannya sebenarnya adalah kalian nambahin animasi ataupun transisi itu membantu penjelasan. Jadi bukan membuat jadinya tuh penjelasannya jadi nggak fokus gitu ya. Nih, setelah kita setting, nah nanti ketika kalian buka presentasinya ini kan muncul nih ya. Nah, kalian cukup klik satu kali, nanti dia muncul sendiri, nah muncul sendiri, ya. Kalian nggak perlu klik satu-satu. Nah, gitu. Jadi tadi ya sesuaikan dengan tujuan, gitu. Jadi pilihannya emang biasanya kalau nggak on click ya after previous. Nah, terus contoh urutan di sini ya, yang muncul misalkan judul slide, gitu ya, baru grafik, gitu ya. Nah, baru poin, baru catatan deskripsi. Nah, ya speaker note nih ya. Nah, ini penting nih speaker note ya. Nah, speaker note itu kan catatan pembicara ya. Posisinya ada di bawah slide PowerPoint. Nah, ini membantu agar mahasiswa itu kemudian mengingat penjelasan yang akan disampaikan. Nah, jadi itu isinya ya poin penjelasan tambahan. Itu juga misalkan kelihatan pembuka. Nih misalkan tiap slide itu ada kelihatan pembukanya. Oke, kemudian selanjutnya gini-gini nih. Nah, itu kelihatan buka ya. Terus juga penekanan pada yang penting-penting aja. Terus juga transisi ke slide berikutnya. Maksudnya gimana? Ini gini ya. Transisi ke slide berikutnya tuh maksudnya gini. Ketika kita misalkan sebelum lanjut ke slide berikutnya, kalian jelasin dulu. Gitu maksudnya. Misalkan gini. Ini ya. Misalkan gini. Nah, oke, silahkan variabel dan data penelitian bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi sebelum kalian masuk kemudian ke slide berikutnya, ya, kalau misalkan di bagian presenter view nanti kan kelihatan ya, slide berikutnya itu dia akan menampilkan alur penelitian. Nah, jadi sebelum masuk ke alur penelitian, di sini ditis dulu, di apa ya namanya, disampaikan dulu sedikit. Nah, setelah ini, misal ini ya, oke, setelah ini kita akan lihat alur penelitian yang saya gunakan. Nah, baru kalian klik, gitu ya. Nah, jadi itu gitu ya. Jadi di speaker note juga ditambahin tuh, gitu ya. Gimana kemudian kalimat ya untuk ke transisi slide berikutnya. Nah, gitu ya. Oke, jadi tadi sarannya jangan kemudian isinya itu seluruh naskah yang harus dibaca, gitu ya. Jadi speaker note itu juga sebenarnya jangan terlalu panjang. Nah, nanti malah berbahaya kalau misalkan presenter itu hanya membaca speaker note gitu. Nanti kehilangan kontak dengan audiens. Jadi audiens itu perlu ditatap gitu ya. Ketika kalian ngomong itu kan bagusnya ngomong itu tatap
ininya ya, penontonnya gitu ya. Jangan natap layar gitu kan. Karena membaca speaker note nih ya malah natap layar. Nah, misalkan gini, untuk yang grafik nih ya, kita post test. Ini speaker note-nya gitu ya. Nah, jadi gini, ini kalian copy, taruhnya di sini ya. Nah, gitu. Nah, kan bahasanya kan gini ya. Ketika misalkan kalian presentasi gitu ya. Ini kan di sini nggak muncul gitu ya speaker note-nya. Nah, kayak gini, tapi kan nggak muncul gitu ya speaker note-nya. Jadi sebenarnya eh, kalau nanti pakai LCD proyektor itu kan nanti ada speaker note-nya yang bisa muncul gitu ya. Nah, kalau speaker note kan gini. Nah, gini ya. Speaker note-nya kan jadi gini. Nah, terus kemudian kan kalian membaca nih ini ya. Tapi kan ini tuh bukan buat dibaca kata per kata gitu ya. Ini sebenarnya buat kita tuh ngerti, oh ini kita menjelaskan apa. Nah, di sini kan ada catatannya. Jelaskan bahwa grafik membandingkan rata-rata data dan proses pada kelompok eksperimen dan kontrol. Jadi ketika misalkan ini yang ditonton oleh audiens, kalian menjelaskan. Nah, silakan dilihat. Nah, ini adalah grafik yang membandingkan rata-rata pretest dan post test. Nah, kalian bisa lihat di sini sebelah sini adalah kelompok eksperimen. Sebelah sini adalah kelompok kontrol. Terlihat bahwa pada bagian eksperimen ya di bagian pretestnya gitu ya. Pretestnya di sini sama nih ya, cenderung cenderung sama nih kelihatan. Tapi ketika misalkan dikasih treatment, nah terlihat bahwa ada peningkatan yang eh, cukup tinggi begitu ya. Kita nggak bilang signifikan ya, cukup tinggi gitu. Nah dibandingkan misalkan di bagian kontrol ini juga ada peningkatan tapi tidak setinggi eksperimen gitu. Jadi yang dijelaskan itu tetap kata-kata sendiri. Nah, yang speaker note ini hanya tujuannya agar kita ngerti mau jelasin apa gitu. Nah, di sini nah, sampaikan ya, tekankan bahwa proses lebih tinggi daripada pretest secara deskriptif tadi ya, yang Bapak sampaikan tadi. Nah, hindari menyatakan bahwa modal terdapat signifikan tadi ya, sama. Jadi yang Bapak sampaikan tadi itu udah semuanya udah di sini. Nah, jadi di sini itu catatan ya. Jadi bukan kalimat yang akan diucapkan, tapi ini adalah catatan apa yang nanti kemudian difokuskan untuk disampaikan. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi jangan salah paham. Speaker note itu kan berarti buat nyontek gitu ya. Jadi kalimat-kalimatnya dibaca. Jangan gitu ya. Tetap kita namanya presentasi itu kan yang ditatap adalah penonton, audiensnya, jangan natap layar doang gitu. Jadi speaker note itu sekedar biar kita tuh nggak kemana-mana aja penjelasannya gitu ya. Jadi dilirik sedikit-sedikit aja. Oke, nah ini presenter view ya, tadi udah Bapak sampaikan tadi ya. Kalau misalkan kalian pakai LCD proyektor biasanya udah otomatis presenter view-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan mau dimanualin kayak tadi ya, ketika misalkan kalian pakai ini, nah ini ya. Nah, kayak gini kan nanti ada di sini sebenarnya ada tanda titik tiga nih option terus ini ya. Tampilkan yang tampil penyaji ini, presenter view. Nah, kayak gini. Ya kan kelihatan ya, ini yang sedang ditampilkan, ini slide berikutnya dan ini speaker note-nya gitu ya. Nah, kalian pasti tahu lah ya. Oke. Kemudian nah, kalau misalkan bisa jadi gitu ya, bisa jadi ketika kalian presentasi itu ternyata nggak pakai eh, LCD proyektor. Misalkan ternyata kalian suruh nampilkan langsung di eh, layar laptop kalian. Ya udah gitu. Gimana speaker note-nya? Nggak apa-apa, tetap dipakai gitu. Tujuannya apa? Buat latihan. Nah, jadi tetap tetap ya, tetap kalian perlu nambahin speaker note gitu ya. Meskipun ketika nanti presentasi ternyata disuruh nampilin langsung di laptop kalian gitu. Jadi latihan, latihan ya ingat ya sebelum presentasi itu latihan dulu, simulasi dulu. Nah, ini ya latihannya. Nah, untuk latihan oke lah ya gitu. Nah, biasanya kan tadi ya 5 sampai 7 menit. Gitu nih. Ada nih waktunya. Makanya kan di tiap slide itu ada apa ya? Ada waktunya gitu ya. Kalian kalau kalau presentasi itu ya biasanya kalau kalian perhatikan ya, itu biasanya ada waktu ya, countdown. Ada waktu yang muncul biasanya. Bentar, kalau di sini bisa nggak ya ditampilkan ya?
Nah, ada nih. Nih ya, nih kelihatan, ya kan? Ini ada. Nah, ini waktu nih jalan nih, ya kan? Nah, jadi kalian bisa bisa simulasi sebenarnya. Bahkan di PowerPoint itu ada fitur untuk apa namanya perekaman. Nah, ini ya, perekaman. Nih, kalian bisa rekam. Rekam kalian presentasi gitu. Jadi sangat bisa untuk kalian simulasi itu lebih dahulu sebelum nanti ternyata eh, akhirnya kalian presentasi beneran gitu. Nah, ini ya tadi perlu latihan. Jadi jangan kelamaan di bagian latar belakang. Nih latar belakang cuma 1 menit ya contohnya ya di sini ya. Nah, tapi jangan buru-buru bagian hasil. Nah, di sini kan hasil biasanya lebih lama karena ini fokusnya gitu. Jadi pembukaan sebentar aja, penutup juga sebentar aja. Yang lain tuh rata-rata ya sekitaran 1 sampai 2 menit ya. 1 menit lah ya kira-kira. Makanya dipotong kemudian dari 12 slide gitu ya. Kalian disediakan waktu misalkan 7 menit ya udah di disesuaikan. Oh, ini sedih bentar aja nih. Oh, ini nih agak lama di sini nih gitu. Jadi pas 7 menit gitu. Nah, ini ya ada teknik menyampaikannya nih ya. Akan dibaca. Jadi misalkan gini, ini contohnya ya untuk misalkan ketika menampilkan grafik atau tabel, disampaikan nih pada grafik ini terlihat bahwa rata-rata poster lebih tinggi daripada rata-rata pretest. Kelompok eksperimen juga memiliki rata-rata gain yang lebih tinggi. Gitu. Jadi jangan eh, gini gini, misalkan ya. Nah ini. Nah, jadi fokusnya tuh gini ya, beda tolong bedakan ya. Yang benar itu adalah ketika kalian hanya meringkas dari tampilan ini. Jadi yang kita sampaikan adalah rata-rata pretest lebih tinggi daripada rata-rata post-test. Ya kan? Rata-rata pretest baik eksperimen maupun kontrol gitu ya. Itu lebih tinggi ini daripada pretest. Tapi nggak usah detail. Jadi yang salah itu ya yang harus dihindari malah dibaca angka pada kelompok eksperimen adalah sekian sekian sekian, jangan, nggak usah. Angkanya kan bisa dilihat gitu ya oleh audiens, oleh penonton. Ya kita sampaikan aja lebih tinggi aja udah gitu aja. Ringkasannya aja. Gitu ya. Responnya sekian, persisnya nilai persisnya sekian gitu. Jadi angka itu tuh kalau memang penting aja gitu disampaikan. Ini kan sebenarnya yang penting adalah mengasih tahu ini lebih tinggi daripada ini. Angkanya sebenarnya nggak perlu sampai disampaikan gitu ya. Nah, jadi bahasa nih juga ya. Nah, ini juga penting tadi ya. Bahasa. Jadi pakai kalimatnya tuh yang benar. Misalkan berdasarkan data yang disajikan terlihat bahwa tuh ya. Yang salah tuh misalnya ini, sudah pasti model ini bagus. Nggak bisa nih, salah di sini ya. Atau misalnya ini signifikan. Tadi ya, grafik ini terbukti signifikan. Enggak ya, kita belum sampai ke sana. Oh ini menang nih, eksperimen pasti menang lah. Namanya juga kalau eksperimen. Salah ya. Nah, untuk umpan balik ini nggak apa kita selawatin. Nah, di sini ya. Tadi praktikum, kalian silakan kerjakan yang ini praktikumnya. Nah, buat nanti kalian kerjakan masing-masing. Nah, untuk tugas tadi ya ini, nih tugasnya silakan dibaca, gitu ya. Silakan dibaca nanti kemudian dikirimkan sesuai dengan waktu yang Bapak setting, gitu ya, waktunya di adlink. Jadi jangan lupa untuk memastikan gitu ya waktunya pas. Oke, baik. Ini udah selesai. Kita tutup pertemuan pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.